Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok 8. Kenalin, aku Asyanifa Putri Ilma, biasa dipanggil Aca. Aku kuliah di IPB University jurusan Ekonomi Syariah. Nah, kali ini podcast kita bakal ngebahas uang muka dalam akad murabahah. Tapi di sini aku nggak bakal sendirian nih buat ngebahas itu. Aku bakal panggil teman aku. Dia juga kuliah di IPB. Sekarang kita panggilin ya. Orangnya ada di sini. Sini. Hai. Halo semuanya, kenalin aku Regita Aulia dari departemen yang sama kayak Aca, Ekonomi Syariah angkatan 58. Nah, sekarang kesibukan kamu apa nih, Re? Kesibukan aku sih paling karena sekarang udah mendekati akhir semester ya. Sekarang lagi sibuk UAS sama ada tugas-tugas akhir gitu loh. Pasti banyak banget ya? Banyak banget. Kamu sendiri lagi sibuk apa nih? Sama, kan kita Oh sekelas. iya. Kita sekelas. Nah, sekarang kan kita udah kenalan nih. Jadi sekarang kita bakal bahas uang muka dalam akad murabahah. Menurut kamu, itu tuh apa sih? Oke, jadi sepengetahuan aku ya, uang muka itu kan sebenarnya kita udah tahu kan ya tentang uang muka itu adalah atau kata lainnya adalah down payment atau DP. DP ini biasanya digunakan sebagai pengikat dalam jual beli. Jadi uang muka dalam akad murabahah itu adalah jumlah yang dikeluarkan atau biaya yang dikeluarkan dari pihak pembeli atau nasabah kepada penjual. Di sini kasusnya adalah LKS ya, Lembaga Keuangan Syariah, sebagai bukti komitmen dalam transaksi jual beli ini gitu loh. Nah, tapi ada hal yang membedakan antara uang muka di bank konvensional sama di bank syariah. Kalau di bank syariah itu uang muka ini tuh harus jelas gitu loh, harus transparan. Jadi harga barang sama margin keuntungan yang didapat oleh LKS itu harus diketahui sama pembeli. Sedangkan kalau misalnya di bank konvensional enggak kan ya? Iya, enggak. Iya. Jadi pembeli kayak cuma tahu harganya segitu, dia harus bayar Dari segitu. luarnya doang. Iya kan? Kayak cuma udah segitu gitu loh harganya. Nah, kalau misalnya di bank syariah ini nggak boleh kayak gitu. Harus transparan, harga barangnya tahu, margin keuntungannya juga tahu. Sampai keuntungannya juga. Iya, jadi keuntungan yang didapat sama Penjual. LKS-nya ini, iya, Jual apa? harus dari kesepakatan bersama. Kesepakatan antara pembeli sama penjual gitu. Terus kalau misalnya, berarti kan kalau kayak gitu jadi semuanya harus diketahui kan? Iya. Itu tuh hukumnya haram atau enggak sih? Akad murabahah, uang muka dalam akad murabahah ini tuh kan udah ada di fatwa ini ya, Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, ini udah dibahas dalam fatwa 13 DSN MUI IX tahun 2000. Bahwasannya hukum uang muka dalam akad murabahah ini hukumnya boleh atau jawaz. Ya, jadi diperbolehkan. Jadi para ulama tuh sepakat kalau misalnya meminta uang muka dalam akad murabahah ini tuh jawaz, ya boleh gitu. Oh iya, terus ini nih, ada nggak sih ketentuan-ketentuan khusus dalam bertransaksi kayak gitu tuh? Ada. Jadi di uang muka di akad murabahah ini, si uang mukanya itu diperhitungkan sebagai termasuk ke dalam biaya yang dikeluarkan total gitu loh sama si pembelinya. Nah, tapi kalau semisal kasusnya si pembelinya tiba-tiba ngebatalin transaksi ini, uang muka yang udah dibayarin itu harus dikembalikan sama LKS-nya ke pembelinya. Tapi kalau misal LKS-nya jadi kalau misalnya dalam transaksi jual beli itu ada biaya proses ya. Kalau misalnya biaya proses itu lebih besar daripada uang muka yang dikeluarin sama pembeli ini, LKS itu bisa loh minta uang tambahan untuk mengganti kerugian yang dialami sama LKS-nya gitu. Oke. Nah, berarti itu tuh dalam bertransaksi pasti ada resikonya juga kan? Ada. Aku mau tahu nih, Re, ada gak sih contoh kasus-kasus yang misalnya ada suatu hal terus dibatalin nih transaksinya? Contohnya misalnya yang di kehidupan sehari-hari deh. Oh, ada dong. Jadi gini nih misalnya, pemisalannya ya.
Misal Aang nih mau beli mobil, tapi dia nggak bisa bayar cash langsung. Kan kalau misalnya ke dealer tuh harus bayar cash kan. Iya. Jadi dia beli mobil ini tuh melalui perantara bank syariah. Iya. Dia beli mobil pakai uang muka kan ya di sini. Uang mukanya itu misal 20 juta. Pada tanggal 1 Aang bayar uang muka itu ke bank sebesar 20 juta. Lalu misalnya di kemudian hari tanggal 5-nya banknya itu sudah kasih mobilnya ke Aang nih. Iya. Ya. Tapi tiba-tiba Aang tuh ngebatalin transaksinya di tanggal 8-nya misalnya. Iya. Nah, selama transaksi itu berlangsung, si banknya itu udah ngeluarin biaya produksi, prosesnya sebesar 5 juta misalnya. Jadi si bank itu harus ngembaliin uang muka yang udah Aang bayarin, tapi dikurangi sama biaya proses itu. Jadi kan 20 juta nih, terus biaya prosesnya tuh 5 juta kan. Jadi tinggal 15 juta. Nah, itu tuh harus dikembaliin ke Aangnya. Itu. Tuh. Kalau kamu sendiri pernah nggak ngalamin uang muka? Kalau aku sendiri sih belum pernah, karena aku belum pernah melakukan transaksi melalui bank gitu ya. Tapi kalau misalnya di kehidupan sehari-hari, misalnya kayak beli barang terus sistemnya PO kan itu suka ada ininya ya, uang mukanya. Iya. Tapi kayaknya kalau misalnya dimasukin ke dalam topik ini nggak Nggak relate. iya nggak terlalu relate gitu. Iya. Kayak misalnya ya udah cuma uang muka, dan uang mukanya pun nggak seberapa gitu. Iya. Dan nggak pernah aku batalin juga gitu selama aku bertransaksi kayak gitu sih. Oke, ngomongin tentang transaksi dibatalin nih, kamu sendiri pernah nggak? Misalnya tiba-tiba ngebatalin transaksi padahal udah mau ngebeli suatu barang. Kalau aku sendiri sejauh ini kayaknya belum pernah deh. Ya, kalau misalnya di sini kan kasusnya dalam akad jual beli yang Dalam jumlah besar. ke bank kan. Iya. Ya, biasanya aku kalau misalnya ada uang muka tuh kayak transaksi jual beli yang PO. Ngerti nggak sih, pesan dulu. Pre-order. Ya, pre-order. Itu kan biasanya ada uang mukanya kan. Nah, tapi sejauh ini selama aku transaksi pakai sistem PO gitu belum pernah sih. Belum pernah ngebatalin. Belum pernah. Kamu sendiri Nggak gimana? relate. Aku nggak juga. Aku nggak pernah. Aku nggak pernah ngebatalin transaksi, apalagi uangnya tuh gede, misalnya 20 juta apa nggak pernah. Jadi guys, sekarang kita udah selesai bincang-bincangnya bareng sama Rere sama aku. Mau closing, ada ini nggak? Apa sih namanya? Statement. Ya, statement. Ya, bener. Kayaknya nggak ada sih. Harus ada. Kan kamu ininya, bintang tamunya. Jangan membatalkan transaksi. Jangan membatalkan transaksi. Sebenarnya boleh-boleh aja kalau misalnya mau ngebatalin transaksi, tapi kalau misalnya di sini aku kasih saran ke pihak penjual ya. Kalau misalnya dia pakai sistem uang muka kayak gitu, jangan uang muka hangus gitu loh, yang DP hangus. Ngerti nggak sih? Oh, jadi dikit gitu. Kalau misalnya ada orang batalin. biasanya kalau misalnya pesan terus kita udah bayar uang muka nih, terus tiba-tiba ngebatalin, terus dia nggak bisa diambil lagi nih uang mukanya. Nah, itu tuh sebenarnya termasuk riba, dan riba itu hukumnya haram. Nah, dah segitu aja dari segitu kita. Dah, sampai ketemu nanti lagi. Dan